Yo. Oh, sebentar, silakan masuk. Oh, masuk silakan. Mas ya Mas, Ya, buka kan. silakan. Dulu sini Mas. Ya, susi saya posisikan yang nyaman gimana Masnya? Siap. Agak siram. Ya, silakan mundur dikit. Gitu, Mas. Oke, Siap. sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osama Zafan Kafila. Siap. Biasa dipanggil Pak Wila, Mas Wila boleh. Siap Mas. Silakan cuma Masnya perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Farel Metaki, bisa dipanggil Iya. Farel. Mhm. Saya siswa dari SMA ITI Abu Bakar Yogyakarta Mas. Oke. Oke, sebelumnya tujuan Mas kesini, tujuan Mas Kosling kali ini untuk apa sih? Yang saya mau tanya. Tujuan saya tuh sebenarnya hari ini saya tuh kayak beberapa bulan ini Mas itu ngerasa saya tuh kayak kurang nyaman tuh Mas. Terutama waktu saya di rumah tuh saya merasa kurang nyaman, saya merasa pengen pergi aja, saya nggak pengen di rumah gitu Mas. Makanya saya aduh ada apa sih sama aku, sama negaranya, saya coba buat perbaiki itu sendiri, cuman kok kayaknya saya butuh teman buat cerita gitu Mas. Oh, alah, jadi tujuan kesini untuk bercerita Iya, saja, benar, gitu. buat cerita. Oke. Mas Farel ya tadi ya. Iya Mas Farel, Benar. benar banget. Mas Farel di sini nggak perlu buat bercerita, Mas Farel santai saja. Siap. Kita obrolan kita berdua ini yang tahu cuma kita berdua, nggak ada Siap. orang lain yang tahu tentang obrolan kita berdua ini gitu. Jadi santai saja. Oke. Mas Farel tadi asalnya dari mana kalau boleh tahu? Saya asal dari Jogja Mas. Jogja asli. Oh, masih Jogja. Jogja yang mana? Bantul, ASEAN. Kasihan Iya. betul. Berarti nggak di kota ya? Iya, nggak di kota Mas. Tahu dekat sama kota Mas. Dekat sama kota. Iya. Kesibukannya apa Mas akhir-akhir ini? Sekarang baru libur tuh Mas. Hmm. Habis ujian. Sekolah ya, masih Iya. SMA? Dan sekarang saya paling ya main, Hmm. nongkrong. Karena tadi saya bilang nggak suka di rumah, saya pergi main Oh, nongkrong. Giling gitu. Mas. Giling. Iya. Jadi Masnya nggak suka apa? Nggak suka di rumah? Nggak suka Mas. Suka di rumah. Oke. Mungkin Masnya habis ini kesibukannya apa? Cuma main-main doang atau? Mungkin kan kelas 3 ya Mas. Iya. Habis ini mungkin habis ini saya mau fokus lah UTBK biar Hmm. dapat kamus impian saya besok. Oke. Tapi Masnya setelah ini ada acara? Oh nggak ada Mas, hari ini saya free kan. Oh ya, saya pikir Iya. mungkin sesi konseling ini berjalan 20 sampai 30 menit Oke, ke depan. siap. Mungkin habis ini setelah saya masih ada sesi konseling Oke, bagi siap. saya yang Siap. bisa mungkin 30 menit saja, nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Oke, Seperti siap. itu. Oke. Oke, mungkin bisa diceritakan dari Mas Farel apa yang mau diceritakan ceritakan. Oh, oke, tangan Mas. Sebenarnya tuh itu mungkin setahun yang lalu ya Mas. Oh, oke, Saya tuh ada masalah sama keluarga saya Mas. Hmm. Awalnya tuh, oh iya Mas, FYI aja tuh saya yatim Mas. Ayah saya tuh udah nggak ada sekitar 4 tahun yang lalu lah. Terus 21, terus habis itu setahun yang lalu, mungkin habis saya nggak ada, itu ada masalah keluarga, keluarga inti, Iya. tapi sama keluarga besar, bukan sama keluarga saya bukan, sama keluarga besar aja. Dimana saya kan pasti meninggalkan hutang ya Mas. Kalau orang kan banyak yang meninggalkan hutang kan Mas. Iya. Hutangnya relatif gak sedikit lah. Ayah Hmm. saya ada sekitar ya lebih dari di angka M lah Mas. Udah Terus, enggak ya? iya, terus habis itu mungkin karena kesusahan dari kami keluarga inti buat membayarnya itu menjadikan keluarga inti kami itu harus mencari dana tambahan. Gimana sih Iya. caranya biar kita tuh bisa melunasi hutang itu agar ya satu kan syarat kita sebagai keluarga kan harus melunasi hutang orang yang meninggal kan, karena agar di alam kuburnya dia juga lebih tenang gitu kan Mas. Jadi kita berusaha sebisa mungkin secepatnya mungkin juga bagaimana, dan waktu itu kita dapat jalan keluar Mas. Iya. Yang karena adalah menjual salah satu usaha dari orang tua kita, menjual kos. Cuman penjualan kos itu tuh nggak bisa buat menutup segalanya. Kita masih ada Oke. kekurangan dana sebesar kalau nggak salah sekitar 1 M-an lah Mas. Oh, cukup Banyak banyak itu ya. banyak. Akhirnya dana itu kita dapat dari keluarga besar saya, dari mama. Alias yang ngasih itu adalah simbah saya. Oke. Simbah saya ngasih dana sekitar 1,1 M. Dikasih itu dikasih itu dalam bentuk simbah saya itu membantu karena agar tidak terkena hutang perusahaan. Kalau hutang perusahaan kita kena bunga ya Mas. Oh iya. Bisa nambah takutnya malah semakin besar. Karena kita dipinjemin buat yaudah nanti bayarnya ke saya saja, ke simbah saya itu Mas. Cuma ternyata simbah saya ini kan dapat uang 1 M itu hasil dari menjual tanahnya dia juga. Menjual salah satu tanah dia yang ada di pusat kota yang mahal itu, dia jual seharga kalau salah 8 apa ya, 8 atau 7 M. Oke. Cuman manajemen keuangan simbah saya ini jelek Mas.
Simbah saya itu nggak bisa manajemen keuangan dan mungkin kalau bahasanya kita sekarang adalah FOMO ya, dimana kalau misalnya dia melihat orang kebutuhan sedikit dia membantu. Membantunya tuh bagi saya tidak di atas batas wajar ya, sudah terlalu banyak membantu. Iya. Ya dan kita gitu ya mas. Oh, masih mau lanjut atau gimana? Lanjut aja mas. Oh nggak apa-apa. Iya. Soalnya cuma aja di HP doang. Nah karena ini uang 1 M ini dalam jumlah yang besar, Iya. kan tapi saya masih punya uang sekitar 6 M ya. Oh namanya. Ya, itu dalam waktu 2 tahun itu udah habis mas. Nah, kalau itu kita hitung-hitung itu 6 M itu untuk hidup mewah itu bisa sampai dia ya 10-20 tahun itu masih bisa mas. Terus hari kita dapat sekitar 30-20 lah. Apalagi simbah-simbah mau berapa tahun mas hidupnya. Oh iya. Kita yang masih nikmatin hidup ya, kita healing-healing enggak kan ya. Iya. Akhirnya uang simbah saya habis karena simbah saya mungkin simbah saya ini niatnya baik mencari pahala di akhirat, cuman dia tidak memikirkan dirinya bagaimana dia hidup di dunia ini. Simbah saya kalau sekalinya sumbang kayak misalnya bangun masjid gitu, simbah saya bisa ngeluarin 500, ngeluarin 50, 250, jadi kayak dia menganggap masih punya uang, lama-lama habis kan. Sedangkan manajemen uang ini tuh mungkin ya yang megang uang ini tante saya. Iya. Jadi tante saya ini nggak tahu kenapa, mungkin dia tidak memotong atau tidak memberitahu bahwasanya sudah seperti jatahmu memberi itu udah mbah, udah bapaknya kan. Ini udah cukup aja sampai sini. Ini jatah ini sisanya itu buat bapak hidup kan, sebenarnya juga sakit-sakitan. Jadi kayak buat simbah, kalau misalnya simbah naudzubillah masuk rumah sakit, ya ada uang ini, simbah harus berobat karena stroke kan mas, jadi harus berobat, ya pakai uangnya dia pribadi dong harusnya. Setelah itu karena uang dia habis tahun yang lalu, dia ini kan sudah nggak bekerja ya, dan dia mantan dosen, cuma dapat uang apa? Tunjangan, uang pensiun, tapi itu habis buat beli obat pasti. Iya. Ya uang pensiun cuma berapa sih, 3 apa 2 misalnya. Dia habis beli obat, dia ini tipe orang yang kalau bagi saya malas. Dia lebih suka ngandelin orang. Jadi kayak orang ini masih punya hutang sama aku. Jadi aku minta hutang dia aja, ada uang lagi. Kita nggak tahu kan orang ini maksudnya sekarang punya uang apa enggak, dan hutang pun juga nggak mungkin. Nggak mungkin saya bayar lunas langsung, nggak mungkin kan? Pasti harus ya setidaknya 2 kali angsur atau 3 kali angsur, oke lah ya. Waktu itu saya dikumpulin di ruang keluarga gitu mas, sama keluarga besar. Tiba-tiba tuh kita keluarga inti itu kayak di sidang gitu mas. Di sidang bahwasanya kok kalian tuh bisa sih hidup mewah, hidup glamor saat ini, cuman kalian nggak bikin utang kalian, kan yang apa, don't judge book by cover kan. Kita pun nggak tahu kehidupan kita tuh kayak apa, maksudnya kita pun sendiri juga berubah antara satu sama lain, antara keluarga, karena ya kita tahu bahwasanya kita masing-masing itu harus recovery diri kita sendiri, karena kita belum bisa menerima ayah kita udah nggak ada gitu kan, tiba-tiba meninggal hutang yang sebanyak itu kan, kita masih bingung kan, kayak rasanya kayak mimpi, apa ya aku ya tiba-tiba harus menjalani hidup yang seberat ini gitu loh. Habis itu kita di sidang ditanyain, kok kan bisa sih hidup kayak gini, terus gimana cara kalian bayar hutang. Nah kita tuh ibu saya tuh pernah bayar hutang sekitar 50.000 per hari. Mencoba bayar segitu, 50.000 per harinya dibayar 50.000 per hari, atau kalau nggak salah 500.000 per bulan, saya lupa. Cuman uang itu ditolak. Ditolak karena dengan alasan kalau kayak gini kelamaan. Tapi kan kayak numpuk dan pasti pun itu sama dia dihabisin di hari yang sama. Kemungkinan besar kayak gitu kan. Akhirnya uang itu dikasih ke saya. Waktu saya SMA kelas 2 sampai kelas 3 awal itu, saya itu dikasih uang sama ibu saya 250.000, sama kakek saya 500.000. Uang jajan saya itu 750.000 per bulan, ada 1 juta juga. Jadi itu yang buat mungkin simbah saya niatnya baik. Kalau bahasanya udah aku tak kasih ke yang mau butuh anak yatim aja. Cuman kan di situ bisa kita highlight bahwasanya ya berarti itu sama aja kita udah bayar hutang kan. Ini kita sudah mencoba bayar hutang kan. Uang itu akhirnya dikembalikan ke saya. Makanya ya pakai juga saya sebagai anak yatim, bukan saya sebagai keluarga ibu saya. Gitu kan. Terus akhirnya
kemarin di sidang itu kita bahwasanya kalian gimana sih mau bayar hutangnya, kalian gimana kalian cara bayar hutang, kok misalnya kan nggak ada effort gitu loh. Kan kita punya effort. Nah, effort kita itu adalah kita harus menjual rumah. Oh, menjual rumah. Iya, saya menjual rumah saya jual. Saya tuh udah jual mobil kan, dan jual mobil buat bayar hutang juga. Terus akhirnya sekarang jual rumah. Kan rumah kan nggak bisa langsung jual itu ya. Rumah kan properti yang nggak semua orang bisa mampu membeli juga rumah kan. Pasti. Apalagi dengan ekonomi yang sekarang yang masih memutar balikan dari kita masih sembuh dari COVID yang kemarin kan. Iya. Jadi ekonomi belum stabil kayak dulu lah. Ini belum. Ya mungkin orang yang beli rumah itu orang-orang yang memang punya uang aja, dan rumah pun juga tuh pasti jadiin hal yang mungkin ya kalau nggak usaha atau apa kan. Terus akhirnya si mbak saya bilang, oh kalau kamu punya itu, tapi kira-kira kapan, kita juga nggak bisa tahu kan itu kapan terjualnya. Ya pasti. Habis itu si mbak saya ini mungkin kena skizo juga bagi saya, mungkin tak pikun juga karena sudah terlalu umur ya. Ya. Itu si mbak saya ini kadang bilang menambahkan hutang yang sebenarnya itu sudah selesai hutang itu. Ini karena dia pengen uangnya lebih banyak lagi, Ya. menambahkan hutang yang sebenarnya itu hutang itu tuh kalau di atas materai dan di atas perjanjian itu sudah selesai. Iya. Cuman mungkin dia lupa, jadi dia menambahkan lagi. Nanti kayak, oh dulu ayah mas punya hutang segini loh, padahal hutang itu sudah selesai. Oke. Jadi itu mungkin salah satu yang buat saya kayak, aduh kalau saya, terus gini juga. Waktu itu ayah kakak saya habis nikah mas. Waktu kakak saya nikah ini kan sebenarnya saya udah gak punya mobil nih, karena mobil saya dijual kan. Iya. Buat bayar hutang dan juga buat bayar saya sekolah. Iya. Saya itu mau pinjam mobil kakak saya, Iya. karena yang waktu di situ ada dua mobil, mobil kakak saya dan mobil kakak saya. Mobil kakak saya ini mobil kecil mas, mobil cuma bisa mobil untuk 4 orang lah, mobil kecil kayak Brio gitu loh. Oke. Terus kalau mobil kakak saya ini BRV yang notabene untuk membawa barang pun dia bisa mencakup lebih banyak, Iya. ya kan. Sedangkan waktu itu saya tuh butuh buat ngambil seserahan, kan hal yang penting kan. Iya. Nggak mungkin saya naik motor bawa emas kan, nggak mungkin juga kan. Betul. Karena saya mau pinjem, tapi mama saya tuh itu kayak nahan gitu loh, ya nggak usah, kamu naik Grab aja, Ya. atau kamu naik mobil itu aja nanti. Iya. Yang kamu bawa barangnya aja, yang orang-orangnya kamu naikin Grab. Oh lah kenapa? Memang kenapa kak? Terus habis itu ternyata mama saya ini udah dimarahin juga sama kakak saya. Oke. Kalau anak-anaknya itu nggak boleh megang mobil itu lagi. Oh. Gitu kan. Jadi kayak saya tuh kayak ngerasa mungkin kakak saya ini terlalu memilih-milih kalau saya kasih. Dimana sebenarnya tuh saya nggak pernah masalah kalau misalnya dia memperlakukan hal kayak gitu ke kakak saya, dan saya tuh nggak masalah. Iya. Nah kalau ibu saya tuh kayak apa ya, bahasanya kayak, nah ini tuh anakmu sendiri loh, maksudnya ya harusnya sebagai bapak tuh ya memang itu hutang, memang sebagai bapak tuh harusnya kamu membantu gitu loh. Iya. Harusnya kamu tuh malah nyemangatin, harusnya kamu tuh orang yang selalu ada di sebelahnya dia gitu loh. Jadi kayak ini salah satu yang buat saya pulang, karena saya gini, kayak kakak saya ini kadang tuh di Wates nih, di Kulon Progo. Oh iya. Kadang Kulon Progo, kadang di sebelah di rumah saya tuh gabung sama rumah kakak saya dan rumah tante saya. Iya. Nah kalau itu tuh kadang saya tuh dicariin tuh kayak hal-hal yang bagi saya tuh bagi saya anak SMA tuh menakutkan loh bertemu sama dia tuh. Ya bagi saya tuh dia sekarang monster. Oke. Nah apa ya, saya harus ketemu sama orang yang harusnya tuh nyemangatin saya, yang harusnya tuh memberikan support saya, tuh dia malah Masih pengen nekam saya tuh loh. Iya. Jadi kayak Wow. saya lebih baik kayak ya udah, saya lebih baik kalau misalnya ada acara keluarga gitu, kalau bisa mungkin kalau misalnya memang itu mungkin buat saya nggak ikut, saya lebih milih nggak ikut. Oh. Karena saya menghindari adanya mungkin saya karena saya nggak itu karena saya menghormati dia sebagai dia singgah saya. Karena kalau saya tipe orang yang kalau misalnya nggak suka, dia memang nggak suka, ya udah saya benar bisa kayak terus kayak dipanggil nggak mau, kayak setengah hati loh kita ngomong. Iya. Ya itu saya gimana aja lah. Dan itu tuh juga berlaku ke kakak saya. Oke. Kakak saya juga kita kayak takut juga bertemu sama dia tuh. Padahal tuh tapi kalau misalnya butuh, jadi karena keluarga saya dan keluarga saya tuh keluarga yang paling sering di rumah, keluarga paling sering kumpul, dan keluarga paling sering bisa diandalkan. Itu sebenarnya gini mas, kita tuh bisa diandalkan karena kita tuh kayak balas budi kita gitu loh, kayak Iya. kamu tuh dia tuh udah ngasih kita bantuan, ya saya balas budi.
Mas saat saya balas budi dia tuh malah menerkam saya kayak loh Rel, Rel, duitnya piye kan saya nggak tahu apa ya kayak ya udah itu urusan orang tua saya makanya ya udah saya itu dia anak itu cuman saya tugas itu cuma saya selesai sekolah, saya selesai kuliah, baru kalau itu belum selesai saya akan bantu. Oh, paham. Ya kan, karena harusnya fokus saya fokus kuliah aja atau fokus sekolah aja gitu kan. Iya, Fokus sekolah sampai fokus kuliah nanti kan. Iya. Nah, tapi di sini tuh malah dia tuh seakan-akan kayak saya tuh harus ikut terlibat gitu. Padahal bagi saya kayak ya mungkin kalau di KTP itu saya sudah dewasa. Cuman kalau dari kelamin sendiri kan kita saya mental saya belum sedewasa itu kan. Iya. Artinya ya kakaknya saya sudah nikah, mereka sudah punya pendamping hidupnya. Kalau mereka kalau dia nggak misalnya gini, dia suatu hari dia capek, dia bisa cerita sama istrinya atau cerita ya sama istrinya atau sama keluarga istrinya bisa kan. Iya. Atau sama suaminya itu kan. Nah, Jadi kayak kalau saya mau cerita sama siapa? Sama teman saya. Ya kalau teman saya bisa menjadikan posisi itu, kalau saya nggak jadi posisi itu ya buat apa, sama aja kayak bagi saya mustahil. Itu maksa salah satu alasan saya kesini. Terus semenjak kesini itu ini yang buat saya kayak rumah itu menakutkan bagi saya. Rumah itu menakutkan, makanya Mas Farel sendiri tidak betah. Ya, makanya saya kalau misalnya pulang sekolah gitu, saya main berjuang sama teman-teman saya. Nanti mungkin kalau libur saya bisa sampai jam 1, jam 2 atau bahkan teman-teman saya ajak nginep. Kalau teman saya ajak nginep, saya yakin saya nggak bakal diganggu. Kan karena mereka menghormati tamu kan. Iya, pasti. Ya udah saya di kamar, saya di sama teman saya, main sama teman saya. Cuman ya minusnya itu kan kita tahu kalau kita habis main nanti pulang kan kayak balik lagi kan. Iya. Iya sama aja gitu aja. Ini salah satu alasan kenapa bagi saya tuh saya nggak suka pulang dan saya nggak suka di rumah gitu loh. Oke, jadi kan nggak suka pulang pertama gara-gara itu dari kakeknya tadi. Oh, tadi Mas Farel menyinggung tentang Mas Farel betul nggak? Belum, bapaknya sudah. Iya, bapaknya udah nggak ada. Oh, dari kapan? Dari tahun 2021 mas, bulan September. Dari tahun 2021. 4 tahun yang lalu mas. Sekarang 2025 berarti udah Iya. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Soalnya sudah ditinggalkan sama seorang. Iya. Mungkin boleh diceritakan masa kecil, kenangan apa sih Mas Farel yang ingat selalu sama ayah, dan setelah itu perasaan Mas Farel apa ketika ditinggal? Oke. Sebenarnya dari kecil tuh jujur saya suka orang kasih sayang. Ya, soalnya tadi saya lihat Mas Farel pun ada non verbal Mas Farel yang menunjukkan sekali gitu kan, yang saya lihat di Mas Farel. Karena orang tua saya bilang kan nggak mungkin ayah saya punya hutang segitu kalau penghasilannya nggak segitu kan. Iya. Ayah saya adalah pekerja keras. Iya. Dan punya beberapa usaha di Jogja yang dulu sangat terkenal. Usaha itu yang membuat orang tua saya itu mungkin terlena sama usahanya. Jadi mereka lebih oke, saya bangun usaha saya aja, saya pengen tinggiin derajat tinggiin derajat keluargaku biar bisa dipandang. Memang benar keluarga saya dipandang saat itu. Cuman saat itu minusnya adalah karena gap saya sama kakak saya yang pertama adalah 10 tahun, cukup jauh, dan gap saya sama kakak saya yang kedua adalah 5 tahun. Iya. Kalau bagi saya kenangan saya yang saya ingat itu mungkin kenangan setelah saya 6 tahun ke atas. Iya. Bagi saya 5 tahun ke atas tuh ya itu ada seringnya kita kumpul keluarga sebenarnya. Di situ itu adalah di situ saat itu keluarga saya itu baru berbalik dari yang awalnya tidak ada menjadi mulai ada. Oh. Dulu keluarga saya juga nggak punya, saya nggak punya. Karena saya kerja keras kan. Nah di umur 7 sampai saat ini saya tuh merasa mungkin di umur 7 ini saya baru mungkin saya itu mengingat memori saya itu ada di umur 7 tahun. Saat kita masuk SD itu, jadi kakak saya itu udah lulus SMA. Kakak saya yang pertama itu udah umur 17 SMA. Kakak saya yang kedua tuh umur sekitar 12, jadi lulus SMA. Berarti saya lulus saya masuk SD, kakak saya masuk SMA. Satu mas di SMA, yang satu masuk SMP. Oke, jadi runtut ya? Jadi runtut, emang dibuat 5 tahun gitu. Ya. Nah kalau saya yang kedua ini maksudnya di pondok. Jadi saya tuh sangat jarang ketemu kakak saya. Oke. Yang mungkin kita ketemu saat di jam-jam maghrib kita baru ketemu. Saya dari kecil diantar sembur sama pegawai. Yang ada tukang antar sembur.
dan sampai rumah pun yang nyiapin apa-apa tuh selalu pembantu. Iya. Bahkan ibu saya tuh nggak tahu saya sekolah tuh pakai baju apa tuh nggak tahu. Saya hari ini sekolah apa tuh mungkin ibu saya juga nggak tahu. Yang tahu juga pembantu saya. Jadi baju saya disiapin, apapun disiapin, ya udah saya cuma pulang jemput itu disamping pembantu, kamu makan apa, terus apa ya udah itu pembantu semua. Setelah itu baru mungkin nanti saat jam 4, saat jam 5 orang tua saya baru pulang. Sebenarnya ayah saya tuh kerja cuma di samping rumah. Iya. Kan tetap saya nggak bisa bertemu dengan dia sepenuhnya kan. Iya. Saat istirahat pun saya ketemu, makanya istirahat kan ayah saya pasti juga istirahat. Iya. Dan itu pun itu tuh pun saya kelas 4 pun saya udah pulangnya jam 12, jam 1 udah siang ya. Nah emang jam istirahat itu udah selesai gitu Iya. loh. Jadi kasih sayang itu dibayar pakai uang. Ya saya minta apapun masih dikasih semua. Makanya dari kecil saya ya dikasihnya cuma tab, kasihnya PS atau apapun itu. Jadi kayak ya mungkin cara saya memandang dunia pun saat itu juga salah. Makanya semua saya bisa beli dengan uang. Oke. Sampai saat saya SMP masih melakukan hal yang sama seperti itu. Saya masih mau. Cuman SMP ini saya diantar jemput sama ayah saya. Oh, bedanya cuma diantar jemputnya sama Iya, ayahnya. karena saat itu pengantar jemput saya mengalami stroke. Oke. Jadi memang dia nggak bisa lanjut. Oke. Karena saya diganti sama ayah saya. Mungkin kadang dijemput sama pembantu saya. Kalau antar selalu ayah saya. Kalau jemput bisa pembantu, bisa ibu, bisa ayah saya. Saat SMP ya gitu masih melakukan hal yang sama sampai saat COVID. Saya kan kelas 1 masih sempat kelas waktu itu kan. Iya. Itu COVID itu COVID kan itu saya belum SMA, udah mau SMA kan. Itu saya nggak ada. Dari kan 2021 berarti ada gap sekitar 2 tahun saat COVID itu ada. Dan saat 2019 itu kita sempat umrah bareng mas. Oke. Mungkin itu bagi saya memorable terbaik saya di situ. Dan habis umrah itu karena ada habis umrah itu benar COVID pertama kali itu ada. Iya. Saat umrah kita umrah ternyata apa namanya itu tuh adalah mungkin hal terbaik di saya itu. Oh, saat umroh. Iya saat umrah dan saat COVID. Nah, saat COVID kan ayah saya nggak ada. Iya saya nggak ada. Keluarga saya nggak punya pendapatan. Saya nggak ada pendapatan. Iya. Jadi kita mungkin menikmati hidup dengan orang sederhana aja kayak gitu. Nah, iya. Kita makan bersama. Dan dulu saya makan itu cuma sama iPad. Terus habis itu mungkin ada teman-teman saya yang kita makan sendiri-sendiri lah di meja makan. Saya nggak pernah makan di meja makan. Meja makan saya itu adalah meja tempat yang paling berdebu ada meja makan. Saya pernah dipakai. Terus saya mungkin pulang. Saya mungkin waktu main habis main pulang terus kita makan bareng-bareng. Ibu saya masak, ibu saya terus suka buat bakery gitu. Ibu saya buat roti-roti terus kita makan bareng terus kita. Ya mungkin itu ada satu hal terbaik bagi saya pada saat itu. Cuman kalau sebenarnya nggak sepenuhnya orang tua saya tuh tidak memberikan kasih sayang. Cuman ya mungkin kasih sayangnya pakai uang tadi dan tapi biasanya di weekend kita jalan. Oke. Terus saya memberikan waktu di weekend. Cuman saat itu ayah saya ini mungkin orang terdekat saya ya. Karena itulah kenapa saya waktu sedih banget karena waktu saya nggak ada. Karena mungkin ayah saya adalah biasanya gini. Karena ayah saya kan lebih dekat karena ayah saya kerjanya di sebelah rumah. Iya. Dan saya lebih sering ketemu ayah saya dibanding ibu saya. Betul. Kedua, ayah saya ini lebih tahu posisi saya saat itu. Oke. Kayak misalnya saya melakukan hal nakal atau mendapat nilai jelek. Nah saya sebagai lelaki tahu kan, berarti lelaki itu gimana sih? Iya. Terus saya dapat nilai yang sangat buruk, ibu saya marah-marah. Tapi di satu sisi ayah saya juga orang yang tegas. Dimana kalau misalnya kita berbuat salah, ya memang kita harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Iya. Cuman karena saya anak yang dibesarkan pakai uang itu yang membuat saya kayak introvert gitu mas. Oke. Saya juga nggak suka main-main dan akhirnya saya di rumah aja. Paham. Nah dulu saya suka buat di rumah, terus enggak saya nggak ada, terus saya nggak suka di rumah. Dulu suka di rumah, terus semenjak sekarang nggak suka di rumah karena ada faktor Iya faktor masalah sama keluarga itu. Keluarga tadi. Masalah nggak nyaman. Ya. Masalah nyaman tentang berarti di sini Mas Wal tuh kepikiran bukan karena ayah tapi karena kakeknya. Iya, saat ini karena kakek saya. Untuk saat ini saya udah bisa mengikhlasin ayah saya. Kayak ya udah. Bisa. Oh ya hidup itu udah. kayak ya udah, kita jalanin aja. Alhamdulillah akhirnya Mas Wal udah bisa menerima. Iya, kalau itu saya udah bisa menerima. Oke. Mungkin di sini saya sendiri ada satu teknik. Anggap itu ada kursi kosong. Ya. Ada kursi kosong, terus kakeknya Mas Farel, kakeknya Mas Farel. Mas Farel mau ngomong, terserah
Mas Farel mau ngomong dengan kata-kata yang mau Mas Farel buat, Mas Farel mau teriak, Mas Farel mau apa, terserah. Ada kayak saya gitu ya. Ada kakek saya di situ, mau saya gitu. Saya cuma bilang sih kayak terima kasih buat apa pembelajarannya, maaf kalau sama itu kita nyusahin. Tapi tolong itu tuh anakmu itu ya jangan sekejam itu, kasihan itu saya. Kalau habis masalahnya selesai, saya baru pergi jauh-jauh dari kamu gitu. Cukup. Kalau cukup tidak ada ya. Cukup kan? Mungkin ada tisu. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Itu saja Mas Farel yang ingin sampaikan. Juga waktunya sudah. Mungkin ditenangkan dulu aja. Sudah sama Mas. Sudah tenang, oke. Mungkin gini, Mas Farel tidak perlu khawatir dengan semuanya gitu kan. Semua akan berjalan dengan apa semestinya gitu. Mas Farel cukup, Mas Farel sudah bagus kok. Mas Farel udah mau mengusahakan semuanya gitu kan. Semua juga sudah diusahakan sama semua keluarga Mas Farel. Ya semoga makanya Mas Farel bisa lah, Amin. terbuka buat kedepannya, entah kapan itu, kapan tahun kita juga nggak tahu kapannya. Mas Farel tetap sudah berusaha saya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Mungkin ini juga habis ini setelah ini Mas saya mau konseling. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mas. Sama-sama Mas, terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya Mas. Sama-sama. Mungkin bisa saya antar. Mas. Saya Mas. Ya, hati-hati. Terima kasih. Salah